Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan materi tentang sholat berjamaah. Baiklah, sebelum kita masuk dalam pembahasan, Bapak akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran. Setelah selesai melaksanakan berbagai aktivitas dalam pembelajaran dengan pendekatan saintifik, model discovery learning, dan metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi, diharapkan siswa mampu: yang pertama, menyimpulkan pengertian sholat berjamaah dengan baik dan benar. Yang kedua, menemukan dalil keutamaan sholat berjamaah dengan tepat. Yang ketiga, merincikan syarat-syarat sah sholat berjamaah dengan benar, sehingga dapat mengimplementasikan sholat berjamaah dalam kehidupan sehari-hari. Renungkanlah, masjid merupakan tempat beribadah umat Islam. Di masjid mereka saling berdekatan, bertatapan, berjabat tangan, bersapa, dan berpautan hati dalam mewujudkan semangat ukhuwah, menjalin persatuan. Rasa persatuan yang paling indah adalah persatuan dan kebersamaan orang yang sholat berjamaah. Sholat dipimpin satu imam, sama-sama bermunajat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca kitab suci yang satu, dan menghadap ke kiblat yang sama. Mereka melakukan amal yang sama, ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Kemudian, pengertian sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dengan satu orang di depan sebagai imam dan yang lainnya di belakang sebagai makmum. Nah, sholat 5 waktu yang kita lakukan sangat diutamakan untuk dikerjakan secara berjamaah, bukan sendiri-sendiri atau munfarid. Kalian perlu tahu bahwa hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan hukum sholat berjamaah itu adalah fardu kifayah. Selanjutnya, dalil keutamaan sholat berjamaah itu ada 2. Yang pertama adalah mendapatkan pahala 27 derajat, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diterima dari Ibnu Umar. Artinya, diriwayatkan Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua, yaitu terbebas dari siksa api neraka, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diterima dari Anas bin Malik. Artinya, Anas bin Malik meriwayatkan dari Umar bin Khattab dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, barang siapa sholat di masjid dengan berjamaah selama 40 malam dan tidak pernah tertinggal pada rakaat pertama dari sholat isya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menuliskan kemerdekaan baginya dari siksa api neraka. Rawahu Ibnu Majah. Syarat sah sholat berjamaah. Yang pertama ada imam. Yang kedua, makmum berniat untuk mengikuti imam. Yang ketiga, sholat dikerjakan dalam satu majlis. Kemudian yang keempat adalah sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Kemudian syarat menjadi imam. Yang pertama, paling fasih bacaan Qur'annya. Yang kedua, mengetahui syarat dan rukun sholat serta membatalkan sholat. Yang ketiga, paling luas
Yang keempat, berakal sehat. Yang kelima, balik. Yang keenam, berdiri pada posisi paling depan. Yang selanjutnya, seorang laki-laki, kecuali perempuan, makmumnya perempuan. Kemudian yang terakhir adalah tidak sedang bermakmum. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah syarat menjadi makmum. Yang pertama, niat mengikuti imam. Yang kedua, mengikuti gerakan sholatnya imam. Yang ketiga, berada dalam satu tempat dengan imam. Yang keempat, posisinya di belakang imam. Yang terakhir adalah sholat makmum harus sesuai dengan sholatnya imam. Ya, misalkan imam sholat asar, makmumnya juga harus sholat